Saya Hasim Arfa melaporkan dari Medina. لبيك لا شريك لك لبيك إن Masjid Qiblatain menjadi salah satu destinasi sejarah yang paling banyak dikunjungi jamaah haji dan umrah saat berada di Madinah, Arab Saudi. Masjid ini dikenal sebagai tempat turunnya perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengubah arah kiblat umat Islam dari Baitul Maqdis di Palestina menuju Ka'bah di Masjidil Haram, kota Mekah. Masjid yang berjarak sekitar 4 km dari Masjid Nabawi ini berada di kawasan yang pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan permukiman Bani Salimah, salah satu kabilah Ansyar yang setia mendukung dakwah Islam. Karena itu masjid ini juga dikenal dengan nama Masjid Bani Salimah. Pada masa awal Islam, umat Muslim melaksanakan sholat dengan menghadap Baitul Maqdis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian senantiasa berdoa agar Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan Ka'bah sebagai kiblat umat Islam. Mutawif Ibrahim El-Haq menjelaskan bahwa peristiwa perpindahan kiblat terjadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang melaksanakan sholat zuhur atau asar. Peristiwa tersebut menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah Islam. Rasulullah tidak mengakhiri sholat dengan salam, melainkan langsung berputar sekitar 180 derajat pada rakaat kedua untuk menghadap Ka'bah. Sejak saat itu, arah kiblat umat Islam resmi berpindah ke Masjidil Haram dan terus digunakan hingga sekarang. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala ma ba'd. Alhamdulillah sekarang kita berada di depan Masjid Al-Qiblatain. Masjid ini juga dikenal dengan nama Masjid Bani Salimah. Kenapa dikenal dengan Masjid Bani Salimah? Karena di zaman Nabi, daerah ini adalah tempat pemukiman kampung Bani Salimah, ya, keluarga Bani Salimah. Lokasinya sekitar 4 kilo dari Masjid Nabawi. Nah, jadi dahulu Bani Salimah ini lokasi mereka, tempat tinggal mereka kan jauh dari Masjid Nabawi. Sehingga suatu ketika mereka pengen pindah ke dekat dengan Masjid Nabawi, dekat sama Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah SAW menasihati, ya Bani Salimah, diyarakum tuktab ujurakum, atau kama qala Rasulullah SAW. Wahai Bani Salimah, tetaplah di rumah kalian meskipun jauh dari Masjid Nabawi, karena kalian, pahala kalian itu dihitung tergantung jauhnya jarak kalian ke Masjid Nabawi. Jadi semakin jauh kita melangkah ke Masjid Nabawi, semakin besar pahalanya. Maka kemudian karena mereka lokasinya jauh, jadi maksud Rasulullah SAW membiarkan Bani Salimah berada di lokasi ini itu supaya orang-orang musuh-musuh Islam melihat bahwa masyarakat Muslim itu sangat meluas, di mana-mana ada, sebagai penjagaan untuk negara Islam gitu. Nah kemudian suatu ketika Rasulullah SAW sedang mengunjungi kampung Bani Salimah ini di waktu zuhur atau asar, dan tibalah waktu sholat. Kemudian beliau melaksanakan sholat zuhur atau asar, ya 2 rakaat, dan 2 rakaat selanjutnya turunlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala,
qad nara taqalluba wajhika fis sama. Sesungguhnya kami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah melihat engkau selalu menghadapkan wajahmu ke langit. Jadi selama ini Rasulullah SAW itu selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, tolong rubahlah kiblat dari Baitul Maqdis menuju ke Ka'bah. Karena sebelumnya umat Islam itu di zaman Nabi mereka beribadah melaksanakan sholat itu menghadap ke Baitul Maqdis, ke Masjidil Aqsa di Palestina. Nah, akan tetapi kiblat Masjidil Aqsa itu sama dengan kiblatnya Yahudi dan Nasrani. Nah, sehingga akhirnya orang Yahudi dan Nasrani itu mengolok-olok Nabi bahwa ini umat Islam ini cuma ikut-ikutan aja. Akhirnya Nabi Muhammad SAW selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berkali-kali berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya dipindah kiblatnya menuju ke arah Ka'bah, kiblatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Hingga akhirnya ketika beliau sedang mengunjungi Bani Salimah, turunlah ayat perintah untuk mengalihkan kiblat dari Baitul Maqdis menuju ke Ka'bah. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Maka arahkanlah wajahmu menuju ke Masjidil Haram. Dan ketika itu beliau dalam keadaan sholat, maka beliau langsung memutar wajahnya dari arah ke Masjidil Aqsa 180 derajat menuju ke Ka'bah. Jadi beliau dari depan pindah lagi ke depan yang lainnya supaya untuk menjadi imam para sahabat. Dan lokasi kejadian tersebut kira-kira diperkirakan berada di Masjid Qiblatain ini. Maka diberi nama Al-Qiblatain. Maksudnya adalah, artinya Qiblatain adalah dua kiblat, yaitu kiblat ke arah Masjidil Aqsa dan ke arah Ka'bah. Kira-kira seperti itu cerita sejarah dari Masjid Al-Qiblatain ini. Jadi ada dua kiblat di dalam masjid. Betul. Dan di sini di dalam masjid yang membangun masjid ini, terutama kerajaan Saudi Arabia, memperingati bahwa kejadian kiblat itu ada di sini, sehingga mereka membuat mihrab kecil di tempat pintu masuk ke masjid. Ya, jadi ada mihrab khusus imam sholat itu menghadap ke Ka'bah, tapi yang membelakangi imam di tempat pintu masuknya di atas kecil itu ada juga mihrab, pertanda bahwa dahulu kiblat pernah mengarah ke Masjidil Aqsa. Baik. Apa yang diajarkan bagi muslim jika berkunjung ke Masjid Qiblatan ini yang harus kita lakukan, misalnya adakah tuntunannya? Ya. Tidak ada anjuran khusus untuk mengunjungi Masjid Qiblatain, hanya saja bagi umat muslim yang ingin mengambil atau menapak tilas perjalanan Rasulullah SAW dipersilahkan untuk mengunjungi masjid ini. Adapun pahala spesifik atau spesial untuk mengunjungi masjid ini tidak ada, tapi disunahkan bagi kita ketika mengunjungi masjid yaitu melaksanakan sholat tahiyatul masjid, berdoa di dalam masjid, dan melakukan ibadah-ibadah lainnya di dalam masjid. Bangunannya yang asli mana? Bangunannya asli ini. Baik, terima kasih. Siap. Dibangun di tahun zaman siapa? Dibangun pertama kali pada zaman sahabat, abad kedua Hijriyah. Ya, dibangun oleh penduduk Bani Salimah itu sendiri. Kemudian nanti terjadi beberapa pengembangan, yang paling besar di zaman Malik Abdul Aziz, kerajaan Saudi Arabia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.